tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang. Tim Liputan, PTV. Isu terkait kebijakan subsidi tiket KRL berbasis nomor induk kependudukan menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang setuju, namun ada tanggapan didominasi oleh protes warga yang tidak terima jika wacana ini disahkan. Wacana pemerintah terkait dengan subsidi tiket KRL berbasis NIK ini menuai polemik pemirsa. Ekspresi penolakan warga membanjiri jagat maya. Kita lihat ini adalah template gambar yang menunjukkan kondisi gerbong yang sesak ini seakan jadi konten yang wajib masuk dalam postingan akun Instagram pengguna moda transportasi KRL. Dalam gambar tersebut tertulis sejumlah fasilitas mulai dari penyejuk ruangan yang tidak layak hingga kondisi stasiun yang memprihatinkan masih jadi kritikan warga. Yang membuat warga heran pemirsa, alih-alih memperbaiki pelayanan, pemerintah justru berencana akan mempersempit jatah subsidi tiket KRL berbasis nomor induk kependudukan. Postingan-postingan ini pun menyentil bahwa masyarakat kecil lah yang akan terdampak jika wacana ini benar-benar disahkan. Lalu apa kata warga soal rencana pemerintah mengubah subsidi tarif KRL ini? Sudah ada jurnalis Kelvin Sipahutar dan juru kamera di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta. Selamat sore Kelvin, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik Wilson dan juga pemirsa, memang terkait dengan wacana penyesuaian tarif KRL ini menggunakan NIK masyarakat masing-masing ini telah tertuang dalam nota keuangan dalam RAPBN tahun 25 mendatang. Dan memang terkait dengan wacana ini sudah menimbulkan berbagai kritikan daripada berbagai masyarakat ataupun khususnya bagi para pengguna komuter lain. Dan selain memang ada kekhawatiran terkait dengan adanya kebocoran data, banyak juga yang khawatir jika kebijakan ini diimplementasikan maka dapat membuat tarif KRL ini akan naik atau semakin mahal. Ini bisa dipahami karena kita tahu jika kebijakan ini diimplementasikan, maka tidak semua lagi kalangan masyarakat akan merasakan tarif KRL yang murah. Saya akan bertanya ke beberapa masyarakat atau pengguna KRL yang ada di kawasan Stasiun Sudirman, ini bagaimana mereka melihat ataupun menanggapi terkait dengan adanya wacana penyesuaian tarif KRL menggunakan NIK ini. Di sini ada salah seorang warga di kawasan Sudirman, saya akan bertanya kepada dirinya terkait dengan wacana tersebut. Halo, selamat sore, dengan Mbak siapa? Oh, sore, dengan Delima. Ya, Mbak Delima udah tahu belum ada wacana terkait dengan penyesuaian tarif KRL menggunakan NIK ini, udah tahu ada wacana tersebut? Oh, belum tahu sih, baru tahu hari ini sih. Oh, baru tahu ya, hari ini begitu ya. Ya. Nah, ini tanggapannya gimana nih Mbak terkait dengan adanya wacana penyesuaian tarif KRL menggunakan NIK? Oh, menurut aku sih karena baru tahu ya. Jadi kalau misalkan dari NIK nanti takutnya nggak tepat sasaran karena mungkin ada yang untuk ekonominya yang kurang atau yang lebih gitulah dimaksud. Terus tarifnya nggak sesuai sama yang ditentukan. Terus kemudian takutnya data kita bocor juga, jadi takut aja sih gitu. Oke, selain ada kebocoran data, takut juga tarifnya bisa lebih mahal gitu ya? Nggak sesuai, nggak tepat sasaran lah menurut aku ya. Siap. Ini kalaupun memang tarifnya jadi bisa naik nih Mbak, ini kira-kira udah sepadan belum sih sama barangkali fasilitas di KRL maupun di stasiun KRL itu sendiri? Kalau menurut aku sih masih agak kurang sih, masih perlu perbaikan ya. Jadi masih kalau misalkan jam kerja banyak orang ya pulang kerja masih berdempet-dempetan ya. Jadi perlu ditambahin lagi sih misalkan untuk keretanya gitu. Okay. Untuk jadwalnya juga biar nggak berdesak-desakan sih. Soalnya banyak juga kan untuk yang kejepit pintu kereta gitu, berdempet-dempetan gitu. Oke.
catatannya juga harus diperhatikan adalah meningkatkan fasilitas. Terima kasih Mbak Delima atas waktu dan informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wilson, satu pengguna KRL atau masyarakat ini sudah kami tanya terkait dengan wacana penyesuaian tarif KRL menggunakan EIK tersebut. Saya akan bertanya ke warga lainnya di sini. Ada salah satu warga lainnya yang ada di kawasan Sudirman. Saya akan juga bertanya terkait dengan wacana ini. Halo, selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa? Sore, dengan Sheryl. Mbak Sheryl, Kelvin dari BTV. Mbak izin udah tahu informasi atau wacana terkait dengan penyesuaian tarif KRL menggunakan EIK belum? Baru tahu sih. Baru tahu ya? Iya. Gitu. Ini tanggapannya bagaimana Mbak terkait dengan adanya wacana pemerintah untuk menaikkan ataupun menyesuaikan tarif KRL ini? Sebenarnya kalau mau menaikkan tarif KRL, kalau misalkan fasilitasnya memadai sih nggak masalah ya. Cuma kalau yang saya rasakan sebagai user KRL masih kurang sih. Masih kurang. Kalaupun ini tarifnya ini akan naik, bagaimana Mbak respon Mbak? Kalau saya sih kurang setuju ya, karena ya kalau misalkan mau dimahalin, fasilitasnya lebih bagus, jumlah keretanya lebih banyak, terus jadwalnya lebih banyak juga, saya nggak masalah. Cuma kalau biayanya mahal, masih gitu-gitu aja juga kurang setuju sih saya. Oke. Mungkin Mbak, apa harapan Mbak sebagai pengguna KRL nih kepada pemerintah sebelum kebijakan ataupun wacana ini diimplementasikan Mbak? Apa harapannya? Harapan saya mungkin diperbaiki dulu ya untuk fasilitasnya, kemudian kenyamanannya juga ditambah, karena kan sebenarnya memang lebih enak pakai fasilitas umum ya daripada pakai kendaraan sendiri gitu. Kalau bisa sih ditingkatin dulu sebelum diimplementasikan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Mbak Sheryl. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, baik Wilson, itu dia tadi wawancara kami bersama beberapa warga ataupun pengguna KRL yang ada di kawasan Sudirman, Jakarta. Memang banyak sekali pro kontra yang ditemui ataupun disampaikan oleh masyarakat terkait dengan adanya wacana penyesuaian tarif KRL menggunakan EIK ini. Baik masyarakat yang mengkritik secara langsung ataupun melalui media sosial, ini banyak sekali. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian bahwa memang wacana ini sejatinya ditujukan agar subsidi dari KRL ini dapat lebih tepat sasaran, dan Kemenhub juga memastikan bahwa wacana ini nantinya akan didiskusikan lebih dulu melalui berbagai stakeholder sebelum nantinya diimplementasikan, dan kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh pengguna KRL di Jabodetabek khususnya. Wilson, kembali ke Anda di studio. Baik, kita harapkan semoga kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh Kemenhub ini tidak merugikan siapapun. Terima kasih atas informasinya, Kelvin Sipautar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengucapkan